Sejarah itu lebih dari sekadar tanggal dan nama-nama lama. Ini adalah narasi yang hidup, penuh dengan pelajaran yang relevan hingga kini. Sejarah adalah cermin untuk masa kini kita, memantulkan kembali tindakan dan keputusan yang membentuk dunia di sekitar kita. Dengan bercermin pada sejarah, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri, dan kompas untuk masa depan kita. Ia menunjukkan arah, membimbing kita melalui kompleksitas zaman modern dengan kebijaksanaan dari masa lalu. Kisah Kerajaan Mataram adalah pelajaran penting tentang persatuan, ambisi, sebuah kerajaan yang pernah berjaya di tanah Jawa, dan bahaya perpecahan. Sebuah pengingat bahwa kekuatan sebuah bangsa dapat hancur dari dalam. Perpecahan Mataram tidak terjadi tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan kompleks. Tapi akibat persaingan keluarga, perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan di antara para anggota kerajaan. Intrik politik, permainan kotor yang dimainkan di balik layar istana, dan campur tangan asing oleh perusahaan dagang Hindia Belanda yang melihat kesempatan dalam kekacauan. Dengan memahami bagaimana Mataram terpecah, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Kita bisa melihat bagaimana konflik internal dan manipulasi dari luar, seperti bidak catur yang digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat, bisa mengubah sebuah bangsa, merusak fondasi yang telah dibangun selama berabad-abad. Warisan perpecahan ini masih hidup di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, simbol-simbol yang mengingatkan kita akan masa lalu yang penuh gejolak. Dua kerajaan yang lahir dari satu warisan, kini berbeda, namun tetap terikat oleh sejarah yang sama. Perjanjian Giyanti tahun 1295 meresmikan perpecahan ini, sebuah dokumen yang mengubah jalannya sejarah Jawa selamanya. Mengubah peta budaya dan politik Jawa selama berabad-abad, meninggalkan bekas yang masih terasa hingga kini. Mempelajari kembali kisah Mataram bukan hanya tentang masa lalu, ini adalah investasi untuk masa depan. Ini adalah peringatan tentang rapuhnya persatuan, betapa mudahnya sebuah bangsa terpecah belah, dan harga dari mengundang pihak luar dalam perselisihan domestik membuka pintu bagi kekuatan asing untuk mengendalikan nasib kita. Ancaman terbesar seringkali datang dari dalam, dari kelemahan dan keraguan kita sendiri. Bukan dari seberang lautan, melainkan dari dalam hati dan pikiran kita sendiri. Mari kita telusuri babak penting ini untuk mendapat hikmah bagi zaman kita sendiri, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk memahami runtuhnya Mataram, kita harus melihat bagaimana ia bangkit terlebih dahulu. Muncul pada akhir abad ke-19, Mataram lahir dari ambisi Sutawijaya, yang mengubah wilayah kecil menjadi kerajaan yang kuat. Setelah menyatakan kemerdekaan dari Pajang, ia menjadi Panembahan Senopati, menyatukan Jawa melalui kekuatan militer dan keahlian politik. Pemerintahannya memadukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa, membentuk identitas budaya yang unik. Visi dan tekad Senopati yang kuat meletakkan dasar bagi zaman keemasan. Mataram menjadi kekuatan pribumi yang paling tangguh di Nusantara. Namun, benih-benih kerentanan di masa depan tertanam dalam struktur kekuasaan dan suksesi kerajaan itu sendiri. Kekuatan kerajaan akan segera diuji oleh ambisi para pewarisnya. Sultan Agung, cucu Senopati, membawa Mataram ke puncaknya. Berkuasa dari tahun 1913 hingga 1945, ia memperluas kerajaan, hampir menyatukan seluruh Jawa kecuali Banten dan Batavia yang dikuasai Belanda. Kampanye legendarisnya melawan Surabaya dan Madura mengukuhkan reputasi militernya. Visi Agung adalah Jawa yang bersatu, merdeka, bebas dari pengaruh asing. Ia mereformasi hukum dan budaya, memadukan tradisi Islam dan Jawa, serta menciptakan kalender baru yang masih digunakan hingga kini. Keratonnya menjadi pusat seni, sastra, dan musik yang mendefinisikan budaya tinggi Jawa. Namun zaman keemasan ini bergantung pada otoritas pribadi Sultan. Ketika kekuasaan terpusat pada satu pemimpin, nasib sebuah kerajaan bisa bergantung pada satu penerus. Setelah Agung, stabilitas itu akan goyah. Setelah wafatnya Sultan Agung, persatuan berubah menjadi kecurigaan dan kekejaman di bawah Amangkurat I. Pembersihan yang dilakukannya membuat para bangsawan dan pemimpin daerah menjauh, mengikis kepercayaan dan memicu pemberontakan. Pemberontakan Trunajaya hampir menggulingkan monarki, memperlihatkan keretakan yang dalam. Dalam keputusasaan, Amangkurat meminta bantuan VOC Belanda dengan harga yang mahal. Belanda menuntut wilayah, hak dagang, dan pembayaran, menciptakan presiden untuk campur tangan asing.
Setiap krisis baru membuat faksi-faksi yang bersaing mencari dukungan VOC, memperdalam ketergantungan. Belanda dengan lihai memanfaatkan perpecahan ini, mendapatkan kekuasaan dengan setiap campur tangan. Perselisihan internal yang dipicu oleh tangan asing akan segera menghancurkan Mataram. Tujuan Tain utama, VOC, atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, adalah keuntungan semata. Politik bukanlah prioritas utama mereka di awal ekspansi mereka. Mereka melihat potensi ekonomi yang besar di Kepulauan Nusantara, dan fokus mereka adalah memaksimalkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah dan sumber daya lainnya. Tapi ketidakstabilan politik di Kerajaan Mataram, dengan intrik istana dan perebutan kekuasaan yang terus-menerus, adalah peluang yang terlalu bagus untuk diabaikan oleh VOC. Ini adalah celah yang bisa mereka manfaatkan. Mereka menyadari dengan cepat bahwa Jawa yang terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil akan jauh lebih mudah dikendalikan dan dimanipulasi daripada sebuah kerajaan yang bersatu dan kuat. Maka, VOC mulai menggunakan strategi klasik, pecah belah dan kuasai, atau divide and rule. Sebuah taktik yang terbukti efektif dalam menaklukkan wilayah-wilayah yang luas. Belanda secara oportunistik mendukung pihak kerajaan manapun yang menawarkan konsesi terbanyak kepada mereka, tanpa mempedulikan legitimasi atau kepentingan rakyat Jawa. Setiap krisis suksesi yang terjadi di Mataram membuat kerajaan itu semakin lemah secara internal, semakin miskin karena perang saudara, dan pada akhirnya lebih bergantung pada bantuan dan intervensi VOC. Puncak dari intrik ini adalah Perang Suksesi Jawa ketiga, yang berlangsung dari tahun 1749 hingga 1757. Perang ini mempertemukan Pakubuwono III melawan pamannya sendiri, Pangeran Mangkubumi, dalam perebutan takhta. Perang saudara yang berkepanjangan ini menghancurkan Jawa secara fisik dan ekonomi, menguras sumber daya alam yang berharga, dan merenggut banyak nyawa penduduk sipil. VOC, setelah melihat bahwa tidak ada pihak yang mampu meraih kemenangan mudah dan menentukan, akhirnya beralih dari memberikan dukungan militer secara langsung, menjadi lebih fokus pada negosiasi diplomatik. Tujuan utama mereka sekarang adalah mencapai sebuah penyelesaian politik, yang akan melembagakan perpecahan yang telah mereka ciptakan dengan susah payah, memastikan bahwa Mataram tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Dengan semua intrik dan konflik yang telah terjadi, panggung telah diatur sedemikian rupa untuk perpecahan terakhir dan definitif dari Kerajaan Mataram. Sebuah akhir yang tragis bagi sebuah kerajaan besar. Pada tahun 1255, setelah bertahun-tahun perang yang melelahkan dan penuh gejolak, sebuah babak baru dimulai di tanah Jawa. Konflik yang berkepanjangan telah menguras sumber daya dan semangat, meninggalkan bekas luka yang dalam pada masyarakat. VOC, atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, hadir untuk menengahi perdamaian. Namun bukan dengan tujuan tulus untuk menyembuhkan luka-luka perang, melainkan dengan agenda tersembunyi untuk memecah belah dan menguasai. Mereka melihat kesempatan dalam perpecahan. Di Giyanti, sebuah perjanjian penting akan segera ditandatangani. Pangeran Mangkubumi, seorang tokoh yang gigih dan ambisius, Pakubuwono III yang saat itu berkuasa, dan pihak Belanda yang licik, sepakat untuk secara resmi membagi wilayah Mataram yang dulunya bersatu. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Perjanjian Giyanti secara efektif menciptakan dua kerajaan yang terpisah secara politik dan administratif. Surakarta di timur, yang tetap diperintah oleh Pakubuwono dengan segala tradisi dan adat istiadatnya, dan Yogyakarta di barat, yang kini dipimpin oleh Mangkubumi, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono A. Belanda dengan cermat mendikte syarat-syarat perjanjian yang merugikan, memastikan bahwa kekuasaan mereka tetap tak tertandingi. Mereka dengan kejam membagi tanah yang subur, memisahkan rakyat dari akarnya, dan bahkan membagi pusaka kerajaan yang tak ternilai harganya. Desa-desa yang dulunya bersatu, kini terpecah belah, dan ikatan keluarga yang kuat tanpa ampun dipisahkan oleh garis-garis yang ditarik di atas peta. Tindakan ini menciptakan kebingungan yang meluas, ketidakpastian yang mendalam, dan luka emosional yang abadi bagi generasi yang akan datang. Bagi VOC, perjanjian itu adalah kemenangan utama, puncak dari intrik dan manipulasi mereka. Itu adalah perwujudan dari strategi pecah belah dan kuasai yang telah lama mereka gunakan untuk memperluas cengkeraman mereka di wilayah tersebut. Setelah perjanjian Giyanti, tidak ada satupun penguasa Jawa yang memiliki kekuatan atau sumber daya untuk secara efektif
yang akan pernah lagi secara serius menantang supremasi Belanda yang telah mapan. Kekuatan kolonial telah mengamankan dominasinya. Mataram yang dulunya perkasa, sebuah kerajaan yang disegani karena kekuatan militernya dan kekayaan budayanya, kini telah direduksi menjadi dua negara yang jauh lebih lemah, rentan terhadap pengaruh asing dan intrik internal. Kedua kerajaan yang baru dibentuk itu beroperasi di bawah bayang-bayang asing yang selalu ada, dengan Belanda terus-menerus mengawasi dan memanipulasi peristiwa. Perpecahan itu sah di mata hukum, tampaknya permanen dalam implikasinya, dan sangat menghancurkan bagi persatuan dan identitas rakyat Jawa. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, nasib Jawa telah ditulis ulang, selamanya mengubah jalannya sejarah Indonesia. Pelaksanaan Perjanjian Giyanti itu rumit, membagi bukan hanya tanah, tapi juga budaya yang telah berbagi selama berabad-abad. Surakarta di bawah Pakubuwono mengklaim senioritas dan melestarikan tradisi Mataram. Yogyakarta yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I membentuk identitas baru, mengembangkan gaya yang berbeda dalam seni, tari, dan bahasa. Perpecahan itu terjadi di desa-desa dan keluarga, menyebabkan kekacauan dan kesetiaan yang terpecah. Persaingan antar keraton memicu inovasi budaya, tetapi juga memperdalam perpecahan. Fragmentasi lebih lanjut terjadi Kadipaten Mangkunegaran dan Pakualaman muncul, membagi 4 kerajaan lama. Kekuatan Jawa kini terpecah belah secara permanen. Dominasi kolonial menjadi lebih mudah, karena persatuan telah hilang. Warisan perpecahan akan membentuk Jawa selama beberapa generasi. Perpecahan Mataram meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga warisan budaya yang abadi. Surakarta dan Yogyakarta tetap menjadi pusat tradisi Jawa yang semarak, masing-masing dengan identitas uniknya sendiri. Namun, kisah ini adalah peringatan keras ketidakbersatuan internal mengundang eksploitasi. Mataram jatuh bukan karena satu pertempuran, tetapi karena berebutan kekuasaan yang tak berujung dan manipulasi asing. Belanda tidak menciptakan konflik ini, mereka memanfaatkannya dengan sangat baik. Pecah belah dan kuasai tetap menjadi alat klasik imperialisme. Pelajaran persatuan adalah fondasi kedaulatan. Para pemimpin yang mencari bantuan dari luar untuk keuntungan pribadi berisiko mengorbankan masa depan bangsa mereka. Gema Giyanti mengingatkan kita bahwa ambisi jangka pendek bisa merugikan generasi. Nasib Mataram adalah pelajaran hidup untuk hari ini. Kekuatan sejati terletak pada persatuan, bukan hanya militer atau kekayaan. Perjanjian Giyanti adalah simbol dari apa yang terjadi ketika perpecahan internal dieksploitasi oleh pihak luar. Setiap masyarakat memiliki perbedaan pendapat, tetapi membiarkannya membusuk mengundang bencana. Kita harus menyelesaikan perselisihan kita sendiri, mengutamakan dialog dan kepentingan nasional. Para pangeran Mataram kehilangan kerajaan mereka dengan memperebutkan takhta alih-alih persatuan. Kisah mereka memperingatkan terhadap politik perpecahan. Mari kita menghormati masa lalu dengan membangun masa depan di mana persatuan adalah aset terbesar kita. Tantangan mungkin berubah, tetapi pelajaran tetap ada. Bangsa yang terpecah tidak dapat berdiri. Untuk cerita-cerita lain yang membentuk dunia kita, berlangganan Nupiverse.